Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya PFZ di media pembelajaran IPS ataupun materi geografi ya. Pada kesempatan sore hari ini ya, yang akan saya bahas adalah perubahan sosial dan budaya untuk kelas 9 SMP di semester 1. Oke ya. Kita langsung saja untuk pembahasan perubahan sosial dan budayanya. Oke, sebelum kita bahas lebih lanjut, coba kita bandingkan ya kebiasaan anak pada gambar di bawah ini ya. Kira-kira ya pendapat kalian mengenai perubahan sosial budaya pada gambar tersebut adalah? Oke, yang gambar pertama ya itu ada beberapa kesibukan ya di salah satu kampung yang mungkin ada acara pernikahan yang semuanya dikerjakan secara gotong royong oleh tetangga dan sekitarnya. Seiring berjalannya waktu ada perubahan ya secara sosial ataupun budaya dengan menyewa WO ya, sehingga semuanya diselesaikan oleh WO tanpa melibatkan satupun tetangga. Itu contoh perubahan sosial di dalam masyarakat kita. Terus yang kedua, gambar bawah di situ ada proses penanaman padi ya, yang dilakukan secara tradisional oleh dua ibu-ibu ya. Seiring berjalannya waktu dan perkembangan zaman, proses penanaman padi itu diganti dengan alat yang lebih canggih ya. Sepintas itu gambaran perubahan sosial budaya yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Oke, untuk tujuan pembelajarannya ya, di sini diharapkan ya setelah membaca materi, peserta didik mampu menjelaskan konsep tentang perubahan sosial, budaya, ataupun globalisasi secara tepat. Terus, setelah melakukan eksplorasi, peserta didik mampu mengidentifikasi perubahan sosial, budaya, dan globalisasi secara tepat. Berikutnya, setelah melakukan diskusi, peserta didik mampu menerapkan upaya kritis dalam menghadapi perubahan sosial budaya pada era globalisasi dengan benar. Dan yang terakhir, setelah melakukan analisis, peserta didik mampu memaparkan hasil analisis tentang perubahan sosial budaya dalam masyarakat pada era globalisasi secara benar. Oke, bahasan yang pertama perubahan sosial. Untuk pertemuan berikutnya akan kita bahas globalisasinya. Cus, langsung saja ya, kita ke slide berikutnya. Oke, untuk peta konsep ya bisa dilihat apa saja yang akan kita pelajari secara garis besar ya. Dilihat dari adanya perubahan sosial budaya nanti akan berimbas pada globalisasi, terus ada usaha untuk menghadapi globalisasinya, karena di dalam globalisasi sendiri itu akan muncul dampak positif dan negatif, makanya perlu diatasi supaya kita bisa menghadapi era globalisasi dengan baik dan benar. Berikut beberapa pengertian dari perubahan sosial budaya. Yang pertama, menurut Samuel Koenig, perubahan sosial menunjuk pada modifikasi yang terjadi dalam pola kehidupan manusia karena yang disebabkan faktor intern dan ekstern. Nanti untuk faktor intern dan eksternnya akan kita bahas pada slide berikutnya. Yang kedua, menurut Selo Sumarjan, yaitu segala perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan dalam suatu masyarakat yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk di dalamnya nilai-nilai, sikap-sikap, dan pola perilaku di antara kelompok-kelompok dalam masyarakat. Berikutnya, kita bahas bentuk perubahan sosial budaya. Ada 4 ya.
4 jenis berdasarkan masing-masing ya. Yang pertama berdasarkan prosesnya, berdasarkan waktunya, ada berdasarkan pengaruhnya, dan yang terakhir berdasarkan kemajuan dan kemunduran arahnya. Masing-masing pembagian ini akan kita bahas. Oke. Yang pertama, perubahan sosial berdasar prosesnya. Oke, ada perubahan sosial yang direncanakan dan ada perubahan sosial yang tidak direncanakan, ya. Untuk perubahan sosial yang direncanakan, artinya perubahan sosial ini dilakukan oleh pihak-pihak yang menghendaki adanya perubahan sosial tersebut, ya, atau disebut sering agent of change. Sedangkan yang tidak direncanakan, ya, perubahan sosial ini terjadi di luar kehendak atau jangkauan masyarakat. Perubahan ini cenderung menimbulkan dampak negatif dalam masyarakat karena sering merugikan masyarakat. Contoh, oke ya, contoh perubahan yang tidak dikehendaki ya. Pada gambar nampak jelas ya, salah satunya ada bencana, baik itu gempa bumi, tanah longsor ataupun banjir. Itu contoh dari perubahan yang tidak dikehendaki oleh siapapun. Terus gambar yang kedua yaitu contoh perubahan yang direncanakan atau yang kita kehendaki, ya, adanya proses pemilihan suara, ya, pemilu, baik itu untuk pemilihan kepala daerah ataupun pemilihan presiden dan wakil presiden. Kita lanjutkan pada slide berikutnya. Perubahan sosial berdasarkan waktunya. Ada perubahan sosial evolusi, yaitu perubahan yang membutuhkan waktu lama dan diikuti rentetan perubahan kecil yang saling mengikuti secara lambat. Jadi, inti dari evolusi itu waktunya lama dan prosesnya sangat lambat. Sedangkan perubahan sosial revolusi yaitu perubahan yang berlangsung secara cepat pada sendi-sendi dasar pokok kehidupan masyarakat. Contoh perubahan revolusi adalah revolusi industri yang terjadi di Inggris pada abad 18. Berikutnya, perubahan berdasarkan kemajuan dan arah kemundurannya. Perubahan progres, ya. Perubahan progres merupakan perubahan yang membawa kemajuan dalam masyarakat. Contoh, penemuan sarana transportasi dan komunikasi. Berikutnya ada perubahan regres, merupakan perubahan yang membawa kemunduran bagi masyarakat. Contoh, adanya peristiwa bencana alam dan peperangan. Berikutnya perubahan sosial berdasarkan pengaruhnya. Ada perubahan sosial kecil, ya. Kita contohkan adanya perubahan model sepatu, ya. Ini biasanya kaum hawa, ya, atau para anak remaja putri yang sering, ya, bergonta-ganti jenis sepatu. Berikutnya adalah ini, ada anak laki-laki ini, ya, biasanya yang sering gonta-ganti model potongan rambutnya, ya, untuk mengikuti perkembangan zaman atau bisa menambah tingkat kepedean. Yang terakhir contoh ada model hijab, ya. Jadi banyak sekali tutorial hijab dan model-model jenis hijab, ya. Terus berikutnya perubahan sosial besar, ya. Contoh ini, ya, yang kita laksanakan kurang lebih selama 2 tahun terakhir ini. Kita mengalami perubahan sosial di dalam pendidikan secara besar-besaran, yaitu adanya proses pembelajaran yang dari tatap muka ke model daring, ya, bisa lewat Zoom atau Jimit. Itu contoh perubahan besar di dalam pendidikan. Berikutnya ada
Contoh perubahan di bidang transportasi ya, ada ojek online ya. Untuk sampai saat ini cukup banyak ya jenis ojek online yang ada di Indonesia yang cepat atau lambat akan menggeser tukang ojek konvensional. Berikutnya ada penggunaan traktor ya dalam pertanian. Sekarang kita pindah untuk faktor penyebab perubahan sosial budaya. Oke, di sini ada bonus, nanti akan saya terangkan ya cara cepat untuk menghafal faktor-faktor tersebut ya. Kita tunggu ya. Oke, yang pertama kita bahas dulu ya sebelum kita membuat tips ya cara cepatnya ya. Yang pertama untuk faktor internal yaitu adanya pertentangan masyarakat ya. Kedua adanya inovasi ataupun temuan baru. Berikutnya ada rasa toleransi. Berikutnya ada pertambahan penduduk, terus keinginan untuk maju sendiri, dan yang terakhir adanya revolusi ya. Itulah faktor internal ya, faktor dari dalam yang menyebabkan perubahan sosial budaya. Sedangkan faktor eksternalnya atau faktor dari luarnya adalah satu, adanya kebudayaan lain, dua, adanya pendidikan, tiga, adanya bencana alam, berikutnya ada keterbukaan, yang berikutnya ada lingkungan, dan terakhir ada peperangan. Oke, yuk kita langsung aja kita cek untuk cara cepat agar kita bisa menghafal faktor penyebab perubahan sosial budaya. Oke, faktor internalnya ada Mas Ino, tolong duduk sendiri di Revo ya. Mas ya itu ada pertentangan masyarakat, Inonya ada inovasi, tolongnya ada toleransi, duduk ada pertambahan penduduk, sendiri itu artinya ada kemauan untuk maju secara pribadi ya. Terus berikutnya ada revo ya, ada revolusi. Oke, gampang kan? Faktor internalnya kita ulangi ada Mas Ino, tolong duduk sendiri di revo. Sedangkan untuk faktor eksternalnya adalah kling. Oke, ada Budi di alam buka link peperangan. Ya. Ada Budi, ada budayaan, D-nya ada pendidikan, alam ada faktor alam yang melibatkan bencana alam, buka ada keterbukaan satu masyarakat, link ada lingkungan di sekitar kita, peperangan artinya faktor adanya perang antar negara. Oke, cukup mudah bukan? Ya, mari kita ulangi. Untuk eksternalnya ada Budi di alam buka link peperangan. Oke, semoga untuk jembatan keledai ini ya bisa membantu kalian dalam menghafal faktor penyebab perubahan sosial budaya. Oke, kita lanjut. Faktor pendorong dan penghambat perubahan sosial budaya. Untuk faktor pendorongnya, yang pertama adanya kontak dengan kebudayaan lain, adanya sistem pendidikan formal yang maju, adanya sikap menghargai hasil karya orang lain, toleransi terhadap perbuatan yang menyimpang, sistem masyarakat yang terbuka, heterogenitas penduduk, orientasi ke masa depan, dan yang terakhir ketidakpuasan masyarakat terhadap bidang tertentu. Itu untuk faktor pendorong. Adapun untuk faktor penghambatnya, yaitu kurangnya hubungan dengan masyarakat lain, terlambatnya perkembangan ilmu pengetahuan, sikap masyarakat yang masih sangat tradisional, rasa takut terjadinya kegoyahan pada integritas kebudayaan, adanya kepentingan-kepentingan yang telah tertanam dengan kuat, adanya sikap tertutup dan prasangka terhadap hal baru, yang terakhir adat atau kebiasaan yang telah mengakar. Berikutnya proses perubahan sosial budaya. Kling.
nanti akan ada cara cepat untuk menghafalnya ya. Oke, kita simak ya. Oke, proses perubahannya ada 6. Ada akulturasi, asimilasi, penetrasi, milenarisme, invasi, dan terakhir difusi. Oke, kita cek untuk cara cepatnya. Ada aksi penari Fandi. Apa saja ya? Yuk kita bahas satu persatu. Ada akulturasi, yaitu adanya percampuran dua budaya. Contoh budaya A dan budaya B yang bercampur menjadi satu. Ya, untuk akulturasi ini nanti melebur. Sedangkan asimilasi adanya pertemuan dua budaya A dan B tapi menghasilkan kebudayaan baru. Sedangkan penetrasi yaitu perembasan unsur budaya kepada masyarakat secara damai ataupun paksaan. Tapi kebanyakan ini untuk penetrasi biasanya ada unsur paksaannya. Berikutnya ada milenarisme, yaitu kebangkitan golongan masyarakat rendah ke golongan atas. Kalau ini ada kaitannya dengan pelajaran kalian waktu kelas 8, yaitu adanya mobilitas sosial vertikal naik. Berikutnya ada invasi, yaitu masuknya kebudayaan baru dengan cara peperangan atau dengan cara penjajahan. Terakhir adanya difusi, ya, yaitu proses penyebaran unsur baru atau ide dan gagasan dalam satu masyarakat. Oke. Sampai di sini ya, akan kita teruskan pada pertemuan yang akan datang. Oke ya, semoga tips dan triknya ini membantu kalian dalam belajar IPS. Terima kasih ya yang sudah menonton ya video Pak FZ ya. Oke, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih ya atas perhatiannya, dan jangan lupa ya untuk di-subscribe ya atau dikasih jempol, kalau bisa juga di-share ke teman-teman kalian. Oke ya. Terima kasih. Saya Pak FZ undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.